wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini bersama saya Munasari, guru SMP Negeri 4 Semende Darat Tengah. Saya Bu Hernita dari SDN 8 Semende Darat Laut. Dan saya Joko Santoso dari SMP Negeri 6 Semende Darat Laut. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melalui 3 siklus. Pada siklus pertama ini, saya sebagai coach dan Ibu Hernita sebagai supervisor dan Pak Joko sebagai coachee. Kita langsung saja pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hernita. Bagaimana kabarnya Bu Mona? Alhamdulillah baik. Bu Hernita sendiri apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Mona. Iya. Bu Mona akan melaksanakan coaching sebentar lagi, Bu Mona, ya? Iya, betul, Bu. Ya, sebagai awal sebelum Ibu Mona melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini, ya, Ibu Mona, ya. Iya, Bu. Ya, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee nantinya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu Mona berikan sebagai coachnya. Baik, Bu. Dan jangan lupa, Bu Mona, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Mona, ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Mona kembangkan pada coaching kali ini? Nah, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, menanyakan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Jadi pada coaching kali ini, Bu Mona ingin mengembangkan kompetensi yaitu presence atau kehadiran penuh, ya. Dan Ibu Mona ingin mengembangkan bagaimana untuk bertanya secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Mona, ya. Iya, Bu. Pertanyaan kedua nih, Bu Mona. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin dan lebih spesifik yang ingin Ibu Mona kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik ada 2 kompetensi, Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Bu Mona kembangkan ada 2, mendengarkan aktif dan juga bagaimana Bu Mona nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee sehingga bisa menggali potensi dari coachee tersebut, ya, Ibu Mona, ya. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang terkait nih, Bu, ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Mona dalam proses coaching kali ini apa, Bu Mona? Nah, kali ini saya ingin coachee saya yaitu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan juga bisa menemukan langkah-langkah apa saja yang dapat dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu Mona. Sampai di sini kelihatannya kegiatan pra-observasi kita, Bu Mona, ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya. Ya, baik, Bu. Permisi, Bu. Baik, Bu Mona. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Bu Mona. Oke. Kemudian kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Sibuk nggak nih, Bu Mona? Tidak, Pak. Ada apa ya, Pak? Boleh. Ada yang bisa saya bantu? Ya, benar, Bu Mona. Kebetulan saya ada masalah sih, Bu Mona, di sekolah ini.
tadi pagi Ya. baru saja ikut upacara kan Ibu Mona. Ibu Mona lihat juga kan tadi bagaimana tuh kondisi upacara kita hari ini. Iya. Iya. Bagaimana nih Pak? Kalau saya lihat tadi anak sepertinya biasa-biasa saja. Kalau pendapat Pak Joko gimana Pak? Kalau saya Bu Mona kurang menghikmat, rasa upacara itu kurang terasa hikmat. Soalnya di bagian belakang terutama itu Bu Mona terlihat nih anak-anak itu ya kurang menikmati upacara itu. Oh, jadi Pak Joko merasa upacara kali ini nih anak-anak itu kurang hikmat mengikuti upacara, apalagi yang barisan paling belakang ya Pak. Nah, iya betul. Kira-kira apakah hanya kali ini saja Pak yang Bapak rasakan atau bagaimana? Tampaknya sih tidak hari ini saja sih Bu, upacara yang minggu belakang juga sama. Nah itu mereka bahkan yang lebih parah itu hari ini kalau menurut saya, karena ada yang saling lempar-lemparan, bahkan tadi ada yang dengan santainya duduk di belakang seperti itu Bu, padahal posisi harusnya siap seperti itu. Oh iya, berarti sudah berulang kali ya Pak ya? Iya betul sudah berulang kali Bu. Ya, apakah Bapak sudah pernah menegur atau mengajak ngobrol murid-murid kita itu Pak? Untuk sementara sih saya cuma sekedar dari jarak jauh kan kita beri kode-kode supaya mereka diam, tetapi ya sebentar saja mereka sekedar misalkan seperti itu kodenya, dia diam. Kalau untuk berbicara sementara belum sih Bu. Kira-kira mana ya? Baik, kalau ngasih kode saat upacara sudah sering Bapak lakukan, tapi ngajak ngobrol belum pernah. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan Pak Joko nih selain kasih kode? Bentar Bu, mungkin kalau saya pribadi kan, karena saya paham nih upacara itu untuk apa, fungsinya untuk apa, jadi saya lebih hikmat dalam melaksanakan upacara. Mungkin kalau itu saya terapkan ke siswa, mungkin dengan memberitahu siswa upacara itu pentingnya, upacara itu untuk apa, saya rasa mereka ya akan sama seperti saya, merasakan bahwa upacara itu memang kebutuhan untuk mereka, penting untuk mereka. Iya, ya betul sekali, bagus Pak Joko. Kalau Pak Joko ingin menyampaikan maksud dan tujuan kenapa kita harus upacara itu kepada murid-murid kita, itu sangat bagus. Nah, apakah sudah pernah Bapak lakukan hal tersebut? Untuk sementara ini belum sih Bu, sekedar ya itu tadi. Bahkan karena saya ini ya guru matematika dianggap killer, mungkin saya terbiasa untuk marah sih Bu. Jadi kapan melihat anak-anak kurang disiplin dalam upacara terutama, langsung nanti setelah upacara saya panggil lebih kemarah. Jadi mungkin boleh saya praktekkan untuk tadi diskusi atau memberikan ilmu-ilmu terkait pentingnya upacara ya Bu. Iya, bagus sekali Pak kalau kita memberikan pengetahuan, memberitahu kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang sering bercanda nih saat upacara. Jadi mereka tahu maksud dari upacara tersebut. Nah, selain memberitahu makna dari upacara, apalagi nih yang bisa Bapak lakukan? Apa ya Bu? Bentar. Oh iya. Ini kan musim gadget ya Bu, musim gadget, musim teknologi. Jadi siswa sudah terbiasa main TikTok, main Instagram, main nonton film. Jadi kalau menurut saya mungkin baik juga sih kalau mereka ditayangkan film-film nasionalis tentang perjuangan, karena kan untuk membentuk jiwa nasionalis siswa itu bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menonton film. Sepertinya bagus sih untuk menumbuhkan jiwa nasionalis mereka. Iya Pak, benar sekali. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada Pak ya, apalagi anak-anak zaman sekarang yang sudah mengenal teknologi, kemudian kita bisa memanfaatkan tersebut dengan cara salah satunya dengan menonton. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan hal tersebut? Secepatnya ya Bu ya, karena kalau kita tunda-tunda, kalau saya tunda-tunda ya akan lupa juga, kita diabaikan. Jadi ini hari Senin, besok ya langsung saja kan mungkin saya diskusikan sama anak didik, saya kumpulkan. Setelah itu ada waktu senggang akan saya coba untuk praktek menayangkan film perjuangan atau film apa nanti. Mungkin Ibu Mona bisa nih nonton bareng sama kita kan? Iya, saya baru mau ikutan nih Pak Joko. Kalau Pak Joko menayangkan film-film
tentang perjuangan, menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak kita, saya ingin ikut nih Pak Joko. Nah, kalau Pak Joko menayangkan film tersebut, boleh nih ajak-ajak saya. Siap Ibu Mona. Boleh nih mungkin ide film yang cocok untuk ditayangkan ke siswa apa nanti, karena saya referensi terkait film perjuangan itu agak kurang nih Bu Mona. Oke. Iya. Saya ada referensi untuk Pak Joko, nanti saya berikan kepada Pak Joko. Nah, selanjutnya nih Pak Joko sudah senyum-senyum, beda dengan yang tadi agak cemberut. Nah, sekarang sudah senyum, sudah bahagia. Bagaimana nih perasaannya Pak Joko? Alhamdulillah sih Bu, sudah ada rencana yang akan bisa saya lakukan untuk kedepannya. Tadi bingung saya. Alhamdulillah Ibu Mona ada waktu untuk berdiskusi terkait masalah saya. Sudah refresh Bu. Jadi saya nanti saya masuk kelas nanti tidak akan memikirkan masalah yang tadi. Jadi saya fokus ke pelajaran untuk setelah ini. Iya, alhamdulillah kalau Pak Joko sudah senang, sudah bahagia, kemudian sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Joko. Nah, kebetulan nih Pak Joko sudah bel berbunyi. Bagaimana kalau kita masuk ke kelas kita masing-masing? Iya Bu, iya Bu. Terima kasih ya Bu tadi atas solusi dan sudah mendengarkan saya ya Bu. Terima kasih. Mari Bu kita untuk menuju ke kelas Bu untuk mengisi pelajaran. Oke, terima kasih Bu Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Nita. Sepertinya Bu Mona sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar ya Bu Mona ya? Iya, alhamdulillah Bu. Iya. Sebelum penutupan nih Bu ya, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi ini. Pertama nih, apa saja yang Ibu Mona sudah lakukan pada saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang telah Ibu Mona inginkan? Pada kegiatan coaching kali ini saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coachi untuk menceritakan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coachi tersebut Bu. Oh iya, baik Bu Mona. Menurut saya sebagai observer juga begitu Bu Mona. Pada proses coaching tadi saya melihat Bu Mona dan Pak Joko itu telah berjalan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Mona telah berusaha menggali permasalahan dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada Pak Joko. Kemudian saya melihat juga Bu Mona itu bisa menggali dari pertanyaan berbobot yang Ibu Mona ajukan, jadi membuat Pak Joko bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching juga telah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus kemudian prosesnya kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach ya Bu Mona ya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mona berdasarkan dari hasil kegiatan coaching yang telah Bu Mona lakukan barusan? Nah, dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya belajar dan hal yang perlu saya kembangkan bahwa saya harus lebih memahami proses daripada alur Tirta, sehingga apa Bu? Sehingga dapat kedepannya saya dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya Bu Mona bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Mona ya. Iya, amin Bu. Demikian kegiatan observasi kita pada hari ini Bu Mona. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup Bu Mona ya. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus kedua. Saya sebagai supervisor, saya sebagai coachee, dan saya sebagai coaching. Tahap pertama. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Ibu Mona. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar nih Bu?
Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Baik, Pak Joko, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Joko. Oke. Nah, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Joko. Nah, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan hari ini. Baik, pada kegiatan coaching kali ini kita harus memperhatikan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang akan dilakukan Pak Joko? Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu, yang pertama itu saya ingin bahwa dalam proses coaching nanti saya bisa hadir penuh dalam pelaksanaannya, jadi bisa menyimak dan merespon dengan penuh pertanyaan memaksimalkan untuk menggali potensi dari si coachee tersebut. Terus saya juga berusaha untuk menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Mungkin itu sih Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Joko ada 3 nih. Yang pertama, kehadiran penuh, presence. Kemudian, menanyakan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak Joko, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko? Spesifik yang akan saya kembangkan ya Bu, dari ketiga tadi. Yang pertama, saya ingin mengembangkan ke merespon secara aktif atau mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga ingin mengembangkan bahwa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada si coach nanti itu adalah pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali potensi dari masalah yang ada. Seperti itu Ibu. Oh iya, jadi 2 kompetensi spesifik yang akan dikembangkan Pak Joko, betul, yaitu betul. mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan itu Pak Joko, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Joko dalam proses coaching kali ini apa ya Pak? Yang jelas apa ya Bu? Saya ingin menemukan bahwa si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Terus dengan saya menggali melontarkan pertanyaan-pertanyaan, si coach itu tergerak dan memiliki ide secara inspiratif untuk solusi dari permasalahannya dia sendiri, Bu. Oh ya, jadi dengan adanya tersebut indikatornya itu si coach dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, baik Pak Joko, sampai di sini kegiatan praobservasi kita. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Silakan Pak. Baik, kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ernita, ada apa ya Ibu Ernita? Pak Joko punya waktu sebentar, Pak Joko, saya mau cerita nih Pak. Oh silakan Ibu, silakan duduk Bu, silakan. Ya, begini Pak, Pak Joko tadi pada saat upacara melihat ada suatu yang mengganggu tidak Pak? Biasa aja sih Bu, seperti biasanya seperti itu kalau menurut saya Bu. Emang ada apa ya Bu? Tadi Pak, pada saat upacara banyak sekali dari peserta upacara kita itu, anak-anak kita itu tidak hikmat dalam berupacara. Ada beberapa anak yang tertawa-tawa, main senggol-senggolan dan mengganggu temannya. Begitu Pak Joko. Jadi anak-anak tidak mengikuti secara maksimal ya Bu upacara tadi. Iya Pak. Iya. Apakah Ibu lihat semua siswa atau bagaimana Bu? Banyak tidak semua siswa sih Pak, tapi ya sebagian dari mereka banyak yang melakukan hal-hal yang
mengganggu pelaksanaan upacara, jadi tampaknya tidak hikmat dan sangat mengganggu kehikmatan upacara itu sendiri, Pak. Iya sih, kalau mereka ribut di lapangan seperti itu sangat mengganggu. Kira-kira nih, menurut pemandangan Ibu Ernita, hal itu dilakukan sudah sering atau baru kali ini saja sih, Bu? Sudah sering sih, Pak. Hampir setiap upacara hari Senin saya memperhatikan anak-anak itu melakukan hal tersebut. Jadi mereka itu saling mengganggu, saling bercandanya itu hampir setiap kali mengikuti upacara. Jadi mereka tidak melakukan upacara itu, mengikuti upacara itu secara baik, begitu, Pak. Nah, sementara ini, Bu, apa sih yang Ibu sudah lakukan terhadap hal tersebut, Ibu? Saya itu, Pak, ya sudah sering kasih kode secara secara kode gitu ya, dari jauh saya bilang begitu untuk diam. Oke, Pak, pada saat saya memberikan kode, mereka akan diam, tapi hanya sebentar. Setelah itu mereka akan tetap mengulangi perbuatannya, akan mengganggu teman mereka kembali, begitu, Pak Joko. Betul sih, kalau cuma sekedar kode hanya untuk sementara ya, Bu ya. Iya, Pak. Mereka akan diam di tempat, sadar hanya untuk itu. Nah nih, Bu, kira-kira nih, kalau kan dengan kode itu kan kurang maksimal nih. Mungkin Ibu ada nih bayangan, dengan cara apa seperti itu kan, supaya mereka ini, apakah Ibu sudah pernah diskusi atau mungkin berbicara langsung dengan anak-anak yang kurang fokus itu? Oke, kalau ini sih belum, Pak, ya. Mungkin karena kesibukan saya juga mengajar di kelas, jadi saya untuk meluangkan waktu berbicara dengan mereka, memberikan alasan kenapa mereka harus melakukan upacara dengan hikmat itu belum saya lakukan. Tapi kedepannya saya akan lakukan itu kok, Pak. Saya akan menjelaskan kepada mereka kenapa kita harus melakukan upacara itu, mengikuti upacara itu harus serius dan hikmat. Akan saya lakukan, Pak, kedepannya. Iya, betul, Ibu. Dengan kita memberikan pengarahan, terus pengertian terkait pentingnya upacara, pasti mereka akan tergugah hatinya, betul, Bu. Nah, selanjutnya nih, Bu, kira-kira nih mungkin ada nih alternatif lain yang lebih menarik mungkin, Bu, karena kan kalau sekedar mendengarkan penjelasan saja itu tahu kan anak-anak kan dia akan merasa bosan kalau dengan ceramah. Kira-kira mungkin ada nih yang lebih menarik menurut Ibu, apa gitu? Saya itu berpikirnya begini, Pak, ya. Kan anak-anak itu sekarang lagi keranjingan gadget, Pak, ya. Keranjingan gadget. Betul. Kalau yang namanya megang HP, anak itu tahan berjam-jam, Pak, ya. Iya, betul. Nah, saya itu rencananya pengen sekali meminta mereka nanti atau nobar gitu, nonton bareng, Pak, nanti pakai layar fokus ya. Saya itu pengen anak-anak bisa menonton film-film yang temanya perjuangan. Jadi kalau anak-anak menonton tema-tema perjuangan dari para pahlawan kita tuh dulu yang dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia, Pak, ya. Jadi mungkin dari sana saya rasa mereka rasa nasionalismenya akan tergugah, Pak. Nah, dari sana saya berharap anak-anak itu akan bisa memaknai arti upacara hari Senin itu, upacara bendera itu apa. Jadi mereka bisa lebih hikmat karena pada saat upacara artinya kita menghormati para pahlawan kita yang telah gugur, begitu, Pak. Iya, bagus sih, Bu, kalau Ibu ada rencana untuk mengajak siswa nobar. Jangan lupa nih, Bu, kalau filmnya bagus ajak-ajak saya nih, karena saya juga kurang hikmat dalam upacara. Jadi mungkin saya akan tergugah hati saya kan, karena dengan nobar kata Ibu tadi bisa membangkitkan semangat saya dalam ini nasionalisme. Bagus sih, Bu, ya, benar-benar bagus. Ya, oke, baik, Pak. Nanti kalau Pak Joko mau ikutan, nanti saya kasih kabar ya, Pak, ya. Saya infokan lagi ke depannya kapan kita akan nonton bareng, Pak, ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Pak Joko, kalau misalnya punya referensi film-film yang untuk perjuangan, boleh di-share ke saya, Pak, ya? Siap, Bu, siap. Saya sering nonton YouTube, jadi ya nanti saya share saja ya, Bu, ya. Boleh nanti. Oke, baik, Pak. Oke. Wah, Bu, ini sudah jamnya ini ya, Bu. Saya harus ke kelas sayangnya, Bu. Mana nih? Masih ada yang mau dibicarakan atau sudah, Bu? Ya,
tampaknya Joko terkait rencana saya tadi, nanti itu akan saya laksanakan mungkin dalam minggu-minggu ini Pak Joko ya. Nanti saya kabarin Pak Joko ya. Jangan lupa. Bu, Ibu itu benar kata Ibu tadi, saya lupa untuk menanyakan itu. Ibu mau melaksanakannya kapan itu? Minggu-minggu ini ya Bu ya? Iya, insya Allah sebelum upacara berikutnya. Hari ini hari Selasa Pak ya, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu saya akan melaksanakan rencana saya tersebut. Iya, bagus sih Bu, kalau Ibu segera untuk mengimplementasikan dari apa yang Ibu rencanakan tadi. Jangan, betul. Okay. Jangan lupa ya Bu, kalau memang apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terlaksana dengan baik, kabari saya ya Bu, karena saya ingin mempraktikkan juga di nanti ke depannya. Mungkin saya mendapatkan siswa yang seperti itu, jadi ada pengalaman dari Ibu yang sudah melaksanakannya. Bagus Bu, bagus. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Joko ya. Iya. Udah mendengarkan curhatan dari saya jadi lebih lega dan lebih nggak sumpah lagi. Terima kasih Pak Joko ya. Sudah terlihat memang wajah Ibu sudah sumringah. Tapi mohon maaf benar Bu, ini saya itu siswa sudah manggil juga Bu, ya Allah, karena bukan jam kosong sih, jadi mohon maaf Bu, tapi tampaknya sudah tercerahkan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Mari masuk kelas kita Pak. Iya Bu, iya Bu. Ini sudah diburu siswa pula. Sudah Bu ya. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam Pak Joko. Baik, kita lanjut ke kegiatan pasca observasi ya. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Mona. Ya, tadi saya sudah melihat Pak Joko sudah melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Nah, apakah betul Pak? Iya betul Bu, saya sudah melakukan proses observasi bersama Ibu Ernita dengan permasalahan tadi siswa yang kurang hikmat dalam melaksanakan upacara. Betul. Ya, baik Pak. Ya, sebelum penutupan nih Pak, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Joko pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Joko? Selama proses coaching tadi ya Bu, yang sudah saya lakukan, kalau menurut saya sih saya sudah menjalankan proses coaching sesuai tahapan alur tirta, di mana di sana saya sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ibu Ernita. Itu sudah saya lakukan semua sih. Untuk dari pertanyaan-pertanyaan bobot juga sudah saya sampaikan. Ya, betul sekali. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Bapak sudah melakukan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali permasalahan dari yang dihadapi coach Bapak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko pada kegiatan coaching berikutnya? Yang harus saya kembangkan ya Bu, mungkin tadi karena proses waktu juga ya Bu, ada gangguan, bukan gangguan sih menurut saya, karena kesibukan saya dalam mengajar. Jadi untuk kedepannya saya lebih ingin mendalami lagi proses alur tirta, karena tadi agak keburu-buru untuk masuk kelas, jadi agak kurang mendalami. Jadi untuk kedepannya saya ingin lebih memahami seperti apa sih proses alur tirta yang benar dan baik untuk menggali potensi si coach itu sendiri. Ya, baik. Semoga kedepannya Pak Joko dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus 3. Saya sebagai coach, dan saya sebagai supervisor. Oke. Baiklah, kita mulai Ibu Ernita. Oke. Ibu Ernita sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ernita, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Joko. Pak Joko gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga Ibu. Tampaknya Ibu akan melakukan proses observasi bersama Ibu Mona ya nanti ya. Iya, benar Pak Joko. Nah nih, sebelum Ibu melakukan observasi nih, saya ingin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan nih Bu, supaya nanti proses observasi Ibu bersama Ibu Mona lancar dan sesuai dengan alurnya. Jadi ini ada beberapa nih Bu, karena saya sebagai supervisor saya ingin melakukan diskusi dikit bahwa nanti ya Bu Hernita dalam proses observasi saya akan menilai Ibu dengan rubrik penilaian, di mana di sana ada beberapa hal yang perlu Ibu lakukan, yaitu harus melakukan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sesuai dengan kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi untuk si coach sendiri, dimana alur tirtanya jangan terbalik-balik ya Ibu Hernita nanti itu. Nah nih, pertanyaan pertama nih untuk Ibu Hernita nih, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke, pada proses coaching kali ini Pak Joko, saya itu pengen mengembangkan kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi untuk bisa bertanya dengan aktif, bisa mendengarkan dengan aktif, dan juga nantinya saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot pada coach saya nanti. Oke. Nah Bu, dari apa yang Ibu kompetensi kembangkan tadi nih, mungkin ada nih yang spesifik yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, kira-kira apa? Nah, kalau yang ingin saya kembangkan itu saya ingin saya nantinya bisa mendengarkan aktif, sehingga ketika saya mendengarkan dengan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali dari potensi coach saya nantinya, Pak. Baik Bu, terakhir nih Bu ya, terkait proses nanti Bu, indikator ketercapaian serta tujuan pengembangan yang mungkin Ibu ingin kembangkan itu kira-kira apa ya Bu? Saya itu pengen sekali nanti dalam kegiatan coaching yang akan kami lakukan, si coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Pak Joko. Gitu. Oke. Baik Bu, cukup Bu, mungkin tampaknya Ibu sudah ingin melakukan observasi. Jadi untuk diskusi selama pra observasi cukup sampai sini dulu ya Bu. Silakan Ibu untuk melanjutkan ke proses observasinya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan diskusinya. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih Pak Joko. Kegiatan observasi. Assalamualaikum Bu Hernita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mona. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Mona sehat? Baik? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi gimana ya Bu ya? Ada waktu tidak Bu? Ada apa nih Bu Mona? Sebenarnya banyak sekali yang saya ingin ceritakan kepada Bu Nita. Oke. Kalau begitu coba Bu Mona cerita nih. Begini Bu, apakah saat upacara tadi Ibu melihat beberapa anak kita tidak serius mengikuti upacara? Oh iya, saya sempat melihat sih Bu Mona, ada yang ribut-ribut. Terus ada kejadian lain lagi apa Bu Mona tadi? Iya Bu, ada kejadian lagi juga, ada beberapa anak yang tertawa, bermain, dan juga mereka bercanda-canda, saling mengganggu antar temannya Bu. Oke, artinya jika begitu berarti anak-anak tidak mengikuti upacara dengan baik ya Bu Mona ya? Iya Bu, mereka tidak mengikuti kegiatan upacara itu dengan baik. Wah, sangat mengganggu sekali nih tentunya Bu Mona. Iya. Terus Bu, apa Ibu Mona sudah sering melihat anak-anak melakukan hal seperti ini, atau mereka Bu Mona sering melihat jika anak-anak tidak hikmat dalam berupacara, mengikuti upacara? Iya, sudah beberapa kali sih Bu saya lihat mereka, tapi saat saya lihat mereka sudah memberi kode kepada mereka, mereka akan tertib lagi. Tapi untuk hari ini, khusus kali ini, mereka itu walaupun sudah saya kasih kode, sudah saya pandang, sudah kasih yang lainnya, anak itu tetap melakukan hal tersebut Bu. Mereka masih tertawa, masih bermain, masih saling bercanda. Oke, seperti itu Bu Mona ya. Jadi bagus sih
cara Ibu Mona menegur mereka, terus memberi kode agar mereka diam itu bagus. Nah, apa namanya, selain hal tersebut yang Ibu Mona lakukan, apa Ibu Mona sudah pernah bertukar pikiran dengan mereka dan mencari tahu apa sih alasan mereka melakukan hal-hal tersebut seperti itu, Bu Mona? Apakah Ibu Mona sudah pernah menanyakan itu? Pernah, Bu, sudah pernah saya panggil anak-anak yang bermain-main tersebut, kemudian saya tanya alasan mereka kenapa melakukan hal tersebut. Tapi jawaban dari mereka itu membuat saya semakin jengkel, Bu, kepada mereka. Oke. Jadi Ibu Mona sudah pernah menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut ya, Bu Mona. Jadi jawaban mereka hanya sekedar iseng begitu, Bu Mona ya? Iya, iseng. Nah, selanjutnya nih, Bu Mona pernah belum menyampaikan alasan mengapa mereka harus khidmat dalam berupacara? Mereka memberitahu anak-anak kenapa kita harus berkhidmat dalam upacara. Apa Ibu Mona pernah menanyakan itu? Pernah melakukan itu? Kalau itu belum pernah, Bu. Saya belum pernah memberitahu anak dan juga menanyakan alasan kenapa kita harus mengikuti upacara itu dengan hikmat, Bu. Oke, menurut Bu Mona nih, Ya. kalau Bu Mona tidak memberitahu, kira-kira anak-anak paham tidak? Kenapa sih mereka harus melakukan upacara itu dengan hikmat? Kira-kira anak-anak mengerti tidak tanpa harus diberitahu oleh Ibu Mona? Menurut saya mereka harusnya sudah tahu makna dari kita mengikuti upacara, karena kan saat ini perkembangan zaman sangat luar biasa ya, Bu. Mereka bisa mencari melalui gadget ataupun media yang lainnya. Oke, baik. Ya. Tadi kan Bu Mona sudah sudah pernah menanyakan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Bu Mona nantinya akan memberi tahu kenapa mereka harus melakukan upacara secara hikmat ya, Bu Mona ya. Betul. Nah, kira-kira nih, menurut Bu Mona, ada tidak kepikiran Ibu Mona akan melakukan hal-hal apa lagi nih yang bisa membuat anak-anak kita itu memiliki kesadaran sehingga mereka bisa melaksanakan upacara itu dengan hikmat dan serius begitu, Bu Mona? Apakah Ibu Mona sudah memikirkan satu rencana lain gitu, Bu? Apa ya, Bu? Ya, sebetulnya saya sudah kepikiran cara yang lain, Bu. Misalnya seperti saya akan menayangkan film-film yang tentang perjuangan agar tumbuh rasa nasionalisme kepada anak-anak kita, Bu. Oke, oh bagus sekali tuh, Bu Mona. Iya, dengan menonton film perjuangan itu akan membangkitkan rasa nasionalisme dari anak-anak kita, sehingga mereka bisa hikmat lebih dalam upacara, Bu Mona ya. Iya, Bu. Oke, nanti kalau Bu Mona mengajak anak nonton bareng, ini ya, ajakin saya, Bu Mona ya. Saya juga tertarik tuh. Boleh, Bu, boleh, Bu. Saya akan ajak Bu Nita menonton, kita sama-sama menonton film tentang perjuangan. Dan mungkin ada referensi film nih yang bagus dari Bu Nita untuk kita tonton bersama-sama. Oke, nanti akan saya share ya linknya ya, Bu Mona ya. Iya, saya tunggu, Bu Mona. Ya. Saya melihat sepertinya Bu Mona sudah tidak suntuk lagi nih. Gimana nih perasaan Bu Mona? Ya, setelah saya curhat dengan Bu Nita, saya merasa sudah senang karena saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Kemudian saya juga sudah mendapatkan masukan dari Bu Nita apa yang harus saya lakukan, Bu. Saya sudah agak plong nih rasa hati saya. Oke, alhamdulillah jika begitu, Bu Mona ya. Oke, terkait rencana Bu Mona tadi nih, kapan ya Bu Mona akan melaksanakan rencananya untuk ngajak anak-anak nonton bareng tuh? Dalam waktu dekat, Bu. Insya Allah dalam waktu dekat, hanya saja saya ambil saat jam-jam kosong. Jadi jam kosong itulah yang saya gunakan untuk mengajak anak-anak kita menonton film tentang perjuangan kemerdekaan kita, Bu. Oke, nanti Bu Mona infokan kepada saya, Bu ya. Oke, siap, Bu. Nanti diinfokan. Iya, Bu Mona. Sepertinya ini Bu Mona ya. Jam istirahat kita sudah berakhir, Bu Mona ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya, Bu. Oke, sama-sama, Bu Mona. Mari kita masuk kelas, Bu. Iya, mari, Bu. Ya, assalamualaikum, Bu Mona. Waalaikumsalam, Bu Anita. Kegiatan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ernita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Wah, tampaknya tadi sudah melakukan proses observasi coaching bersama Ibu Mona ya tadi ya? Iya Pak, iya alhamdulillah sudah selesai Pak. Wah, benar-benar. Nah ini Bu, tadi kan sebelum melakukan observasi kita diskusi nih. Nah sekarang nih untuk penutupannya nih, sebelum penutupan saya ingin bertanya kembali nih Bu. Kira-kira nih setelah melakukan proses coaching tadi, indikator yang sudah Ibu lakukan terhadap pencapaiannya apa Bu yang diinginkan lagi Bu? Oke, baik Pak Joko. Pada coaching kali ini saya merasa saya telah melakukan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab dari si coach saya Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Mona tadi sebagai coach. Begitu Pak Joko. Iya betul Bu. Setelah saya perhatikan juga dari proses observasi, memang sudah benar Ibu sudah melakukan proses coaching, observasi dengan alur Tirta, proses-prosesnya sudah sesuai. Juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan juga sudah bisa menggali atau berbobot, dalam artian berbobot bisa menggali potensi-potensi yang seharusnya dikeluarkan oleh Ibu Mona. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Oke, kedepannya saya itu pengen sekali Pak Joko lebih memahami proses Tirta itu sendiri, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Joko. Seperti itu Pak Joko. Oke. Semoga ya Bu ya kedepannya Ibu dalam melakukan proses coaching bisa lebih baik lagi dari yang tadi, serta proses alur Tirtanya terlihat jelas, serta Ibu juga bisa menjadi coach yang baik, bisa mendengarkan dengan aktif kepada si coach. Oke Bu, terima kasih sudah bersedia memberikan waktunya untuk diskusi sebentar terkait masalah proses observasi yang akan kita lakukan. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih ya Bu. Pak Joko. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Saya Mona Sari, guru SMP Negeri 4 Semende Darat Tengah. Saya Hermita, guru SDN 8 Semende Darat Laut. Dan saya Joko Santoso, guru SMP Negeri 6 Semende Darat Laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan bergerak.